spiritual. Ya, artinya perjalanan kolbu. Ada yang menamakan ibadah umroh ini perjalanannya nyantri di tanah suci. Kita membuat kebiasaan baru, ya, agar nanti dapat kita praktekkan ketika sudah pulang ke tanah air. Sholat sunnahnya, ya, terutama sholat sunnah muakkadnya, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya yang tadinya masih datang ke masjid ketika azan atau datang ke masjid ketika iqamah, maka disinilah kita belajar membiasakan diri, ya, untuk sekian puluh menit sebelum azan kita sudah siap, sudah ready menuju ke masjid. Artinya kita di sini buat kebiasaan baru sehingga nanti ke tanah air pulang kita sudah menjadi terbiasa. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah perjalanan ibadah umroh ini adalah perjalanan pelajaran meninggalkan. Ya, kita berangkat ke tanah suci, tak ada yang bawa harta yang berlebih. Ada yang berangkat ke tanah suci bawa sertifikat tanah? Tak ada. Ada yang ke tanah suci bawa kunci mobil? Nggak ada. Kita belajar meninggalkan harta kita. Kita belajar meninggalkan keluarga kita. Kita tinggalkan anak kita dulu. Kita tinggalkan saudara kita. Kita tinggalkan materi yang kita punya di tanah air. Adalah simulasi, sebab nanti sampai pada masanya semuanya tinggal. Yang ikut nanti bersama kita ke pelataran kubur itu ialah amal soleh. Lain daripada itu semuanya tinggal. Maka disinilah kita belajar, ya, meluruskan hati, menentukan arah tujuan kehidupan kita, bahwasanya diciptakannya manusia tujuan adalah ibadah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yatba'u mayyitun salasun, katanya, ikut mengantarkan mayat itu nanti ke pelataran kubur ada 3. Yang pertama adalah maluhu, hartanya, ya, kendaraan kita punya, lalu kemudian perhiasan kita punya, semua ikut mengantar ke pelataran kubur. Lalu kemudian yang kedua ahluhu, keluarganya, anak, istri, sahabat, saudara ikut mengantar semayat nanti ke pelataran kubur. Wa yabqa wahid, namun yang 2 itu akan pulang. Yang tinggal hanyalah satu. Apa dia? Amal soleh. Wasdadu, maka berbekallah. Wa khairuz zadid taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa apa? Melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Takwa itulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, maka insya Allah malam hari ini adalah malam terakhir kita di Tanah Suci Madinah untuk keberangkatan kali ini. Besok kita akan melanjutkan perjalanan bertolak ke kota Makkah Al-Mukarramah dan akan melaksanakan ibadah umrah. Inilah yang perlu kami sampaikan. Lagi-lagi kami ingin mengingatkan bahwasanya ketika kita beribadah sangat perlu sekali kita tahu maksud dari tujuan ibadah tersebut. Ya, sholat, apa maksud tujuannya? Kita tahu, maka insya Allah mudah khusyuk. Nah, dalam hal ini kita adalah perjalanan umroh. Kita ingin memanasik kembali pematangan manasik terkait besok pelaksanaan ibadah umroh kita. Kita bagi 2 sesi. Yang pertama adalah praktek ibadahnya, lalu kemudian yang kedua nanti teknis kita keberangkatan menuju Mekah besok. Yang pertama adalah praktek ibadahnya. Ibadah umroh secara bahasa artinya zuar. Apa itu zuar? Ziarah, berkunjung, ya, berkunjung ke tanah suci. Bagi yang datang ke kota Mekah, maka disunahkan, diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan umroh. Kalau tak sempat umroh, maka setidaknya tawaf sunnah mengelilingi Ka'bah. Kita nanti akan melaksanakan umroh. Ya, ibadah umroh ini setidaknya ada 5 rukun ibadah umroh yang mesti ada. Ya, kalau kurang dari 5 ini belum selesai umrohnya dan belum sah. Apa saja? Yang pertama adalah miqat. Apa itu miqat? Pasang niat. Pasang niat di tempat yang telah ditentukan oleh Rasul, yang telah disyariatkan. Setidaknya ada 5 tempat miqat di atas muka bumi ini. Bagi yang datang dari Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei dan sebagainya, jalur darat
maka ketika mereka langsung perjalanan rute umrohnya ke Mekah dulu, maka mikotnya atau pasang niatnya di atas pesawat, karena mereka melewati sebuah tempat mikot namanya Yalamlam. Yalamlam ini berada di Yaman, jadi melintasi Yalamlam maka pasang niat di atas. Ya, bagi jamaah yang datang dari Madinah menuju ke Mekah, maka tempat mikotnya adalah Masjid Bir Ali. Tempatnya berada di Zulhulaifah. Masjid Bir Ali itu berada di Zulhulaifah. Bagi yang datang dari Iran, Syria, Mesir dan lain sebagainya, bagian Arab sebelah sana atau Yaman juga, maka melewati satu tempat mikot namanya Qarnul Manazil. Ini Qarnul Manazil berada di Taif. Lalu kemudian bagi yang datang dari bagi ahlul Mekah, orang-orang Mekah ketika hendak melaksanakan umrah, maka tempat mikotnya ada dua. Yang pertama ada namanya Masjid Aisyah radhiyallahu anha, dan yang kedua adalah Masjid Ji'ronah. Maka 5 tempat mikot inilah yang boleh kita pasang niat di sana. Lain daripada itu tidak boleh. Maka besok insya Allah perjalanan kita mikotnya adalah ketika melintasi Masjid Bir Ali. Sebab kita besok adalah menuju ke Mekah, menaiki kereta cepat 3 menit kereta itu berjalan, maka di situ kita sudah sampai di melintasi Masjid Bir Ali. Di situ nanti kita pasang niat bersama-sama. Itu yang pertama, rukun yang pertama, yaitu pasang niat. Yang kedua apa? Yaitu adalah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad kembali 7 kali. Lalu kemudian rukun yang ketiga adalah sa'i. Sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 1. Ini pun sebanyak 7 kali ya. Sofa ke Marwah 1, Marwah balik ke Sofa 2. Jadi bukan satu bolak-balik gitu, satu bukan. Ya, rally 1 2. Ya, nanti itu pasti berakhir di Marwah, pasti ketujuhnya di Marwah. Lalu kemudian rukun yang keempat adalah tahallul, gunting rambut. Dan yang kelima adalah tertib. Nah, boleh tahallul dulu baru tawaf, nggak boleh sa'i baru kemudian tawaf. Jadi mesti harus tertib. Sekarang kita ingin mengulik satu persatu terkait rukun ini. Niat nanti lafaznya seperti apa yang sebagaimana kita manasikan kemarin. Yang pertama versinya adalah labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niat pertama, versi yang pertama. Ataupun niat yang kedua, versi yang kedua, nawaitul umratan. Sebenarnya itu cukup, tapi kalau mau lebih lengkap lagi, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sekarang kita coba semuanya. Labbaika Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian versi kedua, nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maka inilah niat umrah. Artinya saya memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah dan menjaga larangan ihramnya. Ketika nanti berangkat dari hotel menuju ke stasiun kereta cepat, kita dalam posisi sudah memakai kain ihram bagi jamaah laki-laki. Artinya sudah dalam keadaan siap umrah. Begitupun juga jamaah ibu-ibu sudah siap dengan gamis yang akan nanti dipakai ketika umrah tawaf. Jamaah laki-laki sudah pakai ihram, yang menempel di tubuh kita ini hanyalah 2 kain ihram itu saja. Lain daripada itu sudah tak boleh. Ya, sebab nanti ketika kita sudah pasang niat nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka ada larangan ihram yang mesti dijaga sampai nanti di prosesi atau tahap terakhir umrah, yaitu tahallul. Apa saja larangan ihram ini? Yang pertama untuk jamaah laki-laki, tak boleh lagi menggunakan pakaian yang berjahit. Ya, tak boleh lagi menggunakan pakaian yang berjahit. Tak boleh lagi menggunakan alas kaki yang mana menutupi mata kaki. Pakai sepatu boleh, asal mata kakinya terbuka. Ya, lalu kemudian tak boleh lagi pakai penutup kepala. Ya, bagi jamaah laki-laki yang terbiasa pakai kopiah dan air, maka nanti mesti dibuka dari hotel kita sudah dibuka.
Itu. Lalu kemudian untuk jamaah ibu-ibu perempuan, pakaian ihramnya 3 syaratnya. Selama tidak menerawang, bajunya longgar dan menutup aurat, itulah pakaian ihram perempuan. Namun nanti supaya kita seragam, pakaian ihram telah disepakati bersama Darussalam nanti. Itu pakaian untuk ihram perempuan. Lalu kemudian boleh menggunakan sarung tangan, namun tidak menutupi telapak tangan. Ini sarung tangan mukena gitu. Ya, sarung tangan yang difasilitasi oleh travel itu sudah cukup syarat. Sebab khawatir nanti lengannya tersingkap. Gitu ya. Jadi boleh menggunakan sarung tangan, tidak menutupi telapak tangan. Mestilah menggunakan kaos kaki. Ya. Lalu Hari yang ini Ustaz, kalau misalnya gini nggak boleh. Nah, pakai masker ataupun cadar, mau cakap ya. Mohon maaf apabila ada jamaah kita yang pakai cadar ya. Di sebagian pendapat, khususnya bagi jamaah Syafi'i, ketika tawaf umrah mesti membuka sadarnya, tak boleh pakai masker. Kalau tawaf. Kecuali dalam keadaan darurat atau lagi sakit, bersin, khawatir untuk terjebar virus, maka boleh menggunakan masker dan cadar. Ya, itu. Lalu kemudian untuk jamaah perempuan juga Kacamata boleh. kacamata boleh. Itu untuk jamaah perempuan. Dan umum untuk kita semuanya, setelah nanti pasang niat tak boleh lagi menggunakan wewangian. Apa saja Sebelum jenis niat boleh. wewangian tak boleh. Sebelum niat boleh. Ya. Body lotion, sunscreen dan lain sebagainya pakai sebelum mikot, sebelum pasang niat boleh. Lalu kemudian tak boleh lagi memotong kuku. Potong hari ini, kalau tidak besok pagi. Dan tangan kita tak boleh lagi jahit, ya, memotong tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah haram. Tak boleh lagi membunuh hewan yang ada di tanah haram. Nggak boleh bercanda. Ya, lisannya mesti dijaga. Tidak boleh lagi membicarakan aib, tak boleh lagi berbicara namimah, ya, tak boleh lagi menggibah. Iya, Bos. Bukan Saya dolim, setelah umroh ini nggak pernah lagi saya ngomongin orang kayak ibu itu. Sama aja. Ya, nggak boleh lagi, lisannya mesti dijaga. Lalu kemudian tidak boleh memotong segala jenis rambut yang tumbuh di tubuh kita. Nah, itulah kiranya ada 10 larangan ihram yang mesti kita jaga sampai nanti di tahallul. Ya, ada lagi, tak boleh bercanda sehingga menimbulkan syahwat, tidak boleh menikah, tidak boleh menjadi wali nikah, ya, dan tak boleh jima, ya, hubungan suami istri. Ini mesti dijaga sampai nanti di tahallul. Insya Allah bisa, Pak, ya. Ya, sebentar itu. Ya, sekitar 5 jam praktek sudah selesai. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, itu larangan ihram. Apabila di tengah-tengah kita pelaksanaan umroh, larangan ihram yang 10 ini tak tersengaja dilanggar, maka ada namanya dam. Dam itu secara bahasa artinya mengalirkan darah atau tebusan. Ya, tebusan. Jadi mesti dijaga, saling mengingatkan terkait tentang larangan-larangan ihram. Lalu kemudian yang pertama, ketika melanggar larangan ihram, maka yang pertama adalah tebusan memotong kambing. Meskipun lupa memotong kuku gitu, Ya, sabar. kambing. Ini pun sampaikan ini ya. Atau ini. Jadi, waduh, nggak sengaja ini kok ini kepotong kuku, rambut nggak sengaja kepotong Jatuh. ataupun jatuh. Ya, apakah mesti berkambing? Ada nggak keringanan? Perangkat ini aja jual kambing. Ya, ada keringanan yang kedua, yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak 6 orang. Takarannya satu sok itu 3 muk atau sama dengan 1 porsi makan dikali 6 orang. 1 waktu makan saja. Ya, lalu kemudian pun nggak bisa ataupun nggak mampu memberi makan fakir miskin sebagai tebusan, maka ada pilihan yang ketiga, puasa sebanyak 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari boleh di tanah air. Itulah 3 tebusan pilihan yang mesti kita tunaikan apabila kita melanggar larangan ihram. Lalu bagaimana kalau rambut, ya, itu mudah rontok karena gatal kita garuk, rontok, ya. Kalau kita tahu rambut kita ini mudah rontok, ketika gatal cukup ditekan, ya, jangan digaruk. Nah, inilah mesti kita jaga larangan ihram.
saking sampai segitunya. Apa kok tujuan ada larangan ihram ini? Ya, kira-kira apa tujuannya ada disyariatkan larangan ihram? Ya, potong kuku halal kita laksanakan sebelum umrah. Hubungan suami istri halal kita lakukan. Lalu kemudian ketika sudah berniat maka itu adalah haram. Apa tujuannya? Ya, Allah ingin mendidik diri kita meskipun hal ini tak tampak, ya, kita tetap menjaganya. Itulah disebut dengan iman ataupun takwa, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngupil pun kadang kita takut. Takut apa? Cabut bulu hidung. Nah, ini masalah. Jadi begitu mesti dijaga larangan-larangan ihram tadi. Ya, sampai di tahap terakhir yaitu tahal. Kalau sudah tahallul maka semua sudah selesai. Itu kemudian niat ya. Lanjut ke yang tawaf. Tawaf, kenapa tawaf? Ya, wal baitil ma'mur. Allah bersumpah demi makhluk ciptaannya yang bernama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat tawafnya malaikat di langit ketujuh. Di langit ketujuh malaikat juga tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Lalu kemudian malaikat juga ada tawaf di langit dunia, ke samai dunia, namanya Baitul Izzah. Apa namanya? Baitul Izzah. Malaikat juga tawaf. Dan adapun manusia tawaf di atas muka bumi mengelilingi Ka'bah. Hanya beda dengan malaikat, mereka tawaf tak henti, sedangkan kita tawaf 7 kali sudah cukup. Ya, artinya tawaf adalah ibadahnya para malaikat. Dan itu hanya bisa kita laksanakan di tanah suci Mekah. Tak bisa nanti di Bandung tawaf. Mengelilingi apa? Mall. Ya, Pasar baru. mengelilingi mall. Artinya begitu, tawaf adalah ibadahnya para malaikat. Mesti kita usahakan. Misal ada waktu kosong nanti di Mekah, tawaf sunnah namanya. Ya, adapun ketika umrah kita wajib sebab itu rukun. Jadi tawaf ini sifatnya sama seperti sholat. Artinya mesti dalam keadaan wudhu. Hanya saja tawaf boleh bergerak lebih. Nah, jadi ketika tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali itu mesti dalam keadaan wudhu. Dan posisi Ka'bah mesti selalu di sebelah kiri. Mesti sebelah kiri. Lalu kemudian nanti ketika tawaf mulai, jamaah laki-laki bahu kanannya itu dibuka. Ya, bahu kanannya dibuka. Start tawaf itu mulai nanti di lampu hijau atau Hajar Aswad. Nanti kita sudah buat barisan di pelataran Ka'bah, mulai kita tawaf. Di lurusan Hajar Aswad kita angkat tangan, kita ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Laki-laki boleh angkat tinggi, sedangkan jamaah perempuan cukup sebahu saya cukup. Apa tujuan kita angkat tangan ini? Pada dasarnya tawaf itu kita mesti mencium Hajar Aswad. Kalau tak bisa mencium Hajar Aswad, pegang Hajar Aswad, cium tangannya. Lalu kemudian tak bisa menyentuh Hajar Aswad, pakai tongkat. Tak bisa juga pakai tongkat, maka pakai isyarat. Itulah kita angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, cuk tangan. Barang siapa yang melintasi Hajar Aswad, mengangkat tangan, lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim, maka gugur dosa-dosa kecilnya. Nah, itulah tujuannya. Jadi perempuan cukup segini. Cukup sebahu saja. Jadi isyarat namanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian putaran pertama, ya, kita mulai, nanti doanya akan dipandu, ya. Doa sampai 7 kali nanti akan dipandu, sampai nanti di rukun yamani itu nanti doa sapu jagat. Nanti kami kan doa sapu jagat, maka silakan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika tawaf, pelataran Ka'bah itu ramai Bapak. Ya, boleh jadi suara kami yang di depan enggak kedengaran. Jadi yang di belakang jangan khawatir, ketika tawaf tak mengikuti doa berjamaah tidak mengapa. Bahkan ketika tawaf mulutnya tertutup saja, tawafnya sah dan umurnya sah. Umur apa namanya? Umur dia. Jadi ketika tawaf ini disunahkan memperbanyak doa. Jadi doanya tidak dikhususkan mesti doa ini, mesti doa itu, tidak, ya. Nanti kita sampaikan kepada jamaah semuanya. Setelah nanti doa yang kami bacakan yang di buku itu, domirnya nanti pakai domir kami, bukan lagi domir aku. Ya Allah ampuni dosaku, bukan, tapi ampuni dosa kami. Artinya sudah menyeluruh ke jamaah kita semua. Yang belakang tak mendoakan pun sudah mendapat doa tersebut. Nah,
ketika putaran pertama, setelah selesai doa bersama, nanti akan selalu saya tutup doa itu dengan doa Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka setelah itu saya akan diam, nanti akan kami ingatkan juga. Disitulah waktunya ibu bapak berdoa sesuai dengan hajat kebutuhan masing-masing. Ya, gitu. Nanti sampai ke rukunnya mani, baru lagi nanti doa sapu jagat sampai ke Hajar Aswad, angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, begitu seterusnya sampai 7 kali putaran. Untuk tawaf kiranya ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, Kita cukupkan 2 pertanyaan untuk tawaf Iya. ya. Apakah lebih utama lagi tawaf tuh matanya berkeliaran, misalnya mau lihat ini itu, atau lebih utama lihat Ka'bah gitu? Karena saya suka melihat itunya orang tawafnya kan, kadang saya juga sendiri itunya ini gitu, lebih ini terus aja sambil ini. Apakah itu ada keutamaannya atau enggak? Oke, satu lagi. Ya, Ustaz, maaf, kalau misalkan yang batal gimana Ustaz? kelewatan. Ini sih nanti. Kita cukupkan 2 ya, nanti selebihnya boleh bayi ini di grup juga boleh bertanya. Ketika tawaf, mata mesti kemana? Ya kullu harakat, setiap gerak-gerik kita di tanah suci dia ibadah, termasuk memandang Ka'bah. Mata kita memandang Ka'bah itu ibadah. Langkah kaki kita di tanah suci itu ibadah. Artinya apa? Ketika tawaf, kalau memandang Ka'bah bisa khusyuk berdoa, silakan pandang Ka'bah. Kalau memandang ke atas untuk bisa khusyuk, pandanglah ke atas. Kalau nunduk lebih baik, maka silakan menunduk. Itu pertama. Lalu kemudian ketika tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali itu wudhunya batal. Bagaimana? Kita dudukkan dulu hukum tawaf ini. Pertama, ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah, ketika tersentuh, ya kuncinya tersentuh dengan lawan jenis, maka itu tidak membatalkan wudhu, kecuali buang angin ataupun muntah, maka itu membatalkan wudhu. Anggaplah sudah buang angin, wudhunya batal. Ketika putaran ketiga wudhu batal, maka mesti wudhu keluar wudhu. Kalau tidak ya tayamum ke teman di depannya, bahu teman, ya tepuk. Nah, kemudian sampai tangan, dah cukup. Tapi mesti berhenti, ya mesti berhenti. Baru kemudian lanjutkan kemudian tawafnya. Begitu ya. Selesai kita 7 kali putaran tawaf, maka kita nanti kumpul semuanya sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sendiri-sendiri dan memandang Ka'bah sholatnya. Ya, ketika sholat di belakang Ka'bah, memandang Ka'bah. Rakaat yang pertama silakan baca surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua silakan baca surah Al-Ikhlas. Nanti setelah itu barulah kemudian nanti kalau misalnya kondusif waktunya di pelataran Ka'bah itu, nanti kita salam-salaman bersama keluarganya setelah tawaf itu. Baru kemudian kita ambil dokumentasi 1 kali. Setelahnya barulah kita lanjut ke sa'i. Masuk kita ke sa'i, rukun yang ketiga. Sa'i secara bahasa artinya usaha atau upaya, mengenang dari kisahnya Siti Hajar, ya, yang mencari air untuk anaknya Nabi Ismail. Beliau naik bukit Safa ke bukit Marwah. Jadi sa'i itu sudah boleh, batal wudhunya tidak mengapa. Ketika sa'i, ya, itu dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Tentu nanti kita akan baca doakan juga bersama, ya, perbanyak zikir di ketika sa'i. Dari bukit Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, begitu seterusnya sampai 7 ke Marwah. Pokoknya terakhir 7 kali sa'i itu di Marwah. Kalau Bapak Ibu merasa ketika di Safa sudah 7, 2 kemungkinan. Entah itu 8, kalau enggak ya 5. Kalau enggak ya 4. Nah, kalau enggak 6. Artinya di Safa selalu genap, di Marwah selalu ganjil. Lalu 7 di Marwah. Dan di lampu hijau nanti disunahkan untuk lari-lari ke kecil. Bagi yang sanggup, bagi yang tidak ya jalan cepat saja boleh. Enggak jalan cepat pun tidak mengapa, semampunya. Ya, selesai sa'i. Setelah itu barulah kita nanti berdoa bersama dan kemudian tahallul. Tahallul ada 2 versi. Ada muhallikin, ada muqassirin. Muqassirin memotong sebagian rambut minimal 3 helai. Dan yang muhallikin itu gundul. Bedanya apa? Bagi yang gundul tahallulnya, Nabi mendoakannya 3 kali. Doakan keberkahan bagi yang gundul. Kalau bagi yang
memotong sebagian rambut, maka Nabi doakannya keberkahan satu kali. Selesai tahallul, maka selesai sudah Kalau buat ibu-ibu kan nggak mungkin digundulin gitu. mungkin Berarti dapat doanya. laki-laki saja. Itu Nggak ada sholat setelah sa'i mah, nggak ada. Setelah sa'i tidak ada. Nah, itu kan sudah selesai tahallul, dan yang kelima adalah tadi tertib. Kalau semuanya sudah selesai, maka selesai sudah umrohnya. Tawaf, sa'i, sholat sunnah belakang makam Ibrahim dan sampai tahallul itu sekurang-kurangnya pelaksanaan 3 jam saja. Ya 3 jam. Kami sangat mengharapkan ketika pelaksanaan umroh ini kita benar-benar usahakan untuk fokus, ya, khusyuk dan jangan mudah terkontaminasi dengan jamaah yang lain. Ya, barangkali ada 1-2 hal, entah itu pelataran Ka'bah yang padatnya luar biasa, mengeluh pula nanti disenggol sama lawan dengan jamaah yang lain, itu sudah biarkan, boleh jadi itu penyempurna ibadah. Ya, cukup kita banyak istighfar dan bersolawat. Ya, siapa yang tak ingin khusyuk, mereka pun boleh jadi menyenggol kita itu, mereka pengen khusyuk juga. Nah, hanya saja caranya kurang dibenarkan. Ya, kita saling berkasih sayang ini sesama kaum muslimin itu wajib. Gitu. Ada pertanyaan lagi biar jelas Ustaz. Sebentar. Ya. Kan kalau misalnya kita tawaf sunat nih ya, apakah setelah tawaf kita harus misalnya saya pengen tawafnya tuh 2 kali misalnya kan udah ini dengan waktu. Salat sunatnya bisa nanti udah 2 kali niat itu tawaf ya, baru salat sunat nggak satu-satu gitu atau gimana? Gimana? Gini, kan setelah tawaf itu ada sholat sunat di belakang makam Ibrahim. Kalau itu teh harus niatnya 1 tawaf terus langsung sholat sunat atau bisa 2 kali niat tawaf untuk mempergunakan keadaan misalnya ya tawaf lagi niat lagi 7 keliling. Terus baru jadi 2 kali niat 1 sholat sunat atau harus satu-satu? Satu-satu sebab sholat sunnah tawaf ini bisa dibilang satu paket. Ketika kita tawaf 7 kali di Ka'bah, mestilah sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Bahkan dikatakan apa? Kalau tak bisa sholat di belakang makam Ibrahim, sholatlah di sisi sampingnya. Kalau tak memungkinkan juga, sholat lagi di sampingnya. Lantas apa yang buat kita tak sholat sunnahnya? Begitu sangat dianjurkan sholat sunnah tawaf setelah tawaf. Kita boleh 1 pertanyaan lagi? Ya. Yang tadi kan teruskan yang tadi, kalau misalnya kita batal itu ya, terus kita wudhu, kita melanjutkan lagi yang kurang atau mulai dari awal? Lanjut di mana kita batal wudhu tadi. Di putaran ketiga kita batal, maka setelah wudhu lanjut putaran ketiga di mana kita berhenti dulu. Dan lebih amalnya ambil mundur sedikit. Jadi Ka'bah itu kan segi 4. Ada namanya rukun Hajar Aswad, ya. Lalu kemudian rukun Syami, sampingnya lagi rukun Isyraqi. Lalu kemudian sisi sini, ya, rukun Hajar Aswad, rukun Syami. Ini mengarah ke Syam, mengarah ke Yaman, Syria, ya. Lalu kemudian ini Isyraqi mengarah ke Irak. Lalu kemudian ini rukun Yamani mengarah ke Yaman. Maaf tadi ini Syam tadi ke Jordan dan sebagainya. Ini mengarah ke Yaman. Itulah mengapa arah-arah Ka'bah itu diberi nama karena itu mengarah ke wilayah tersebut. Oh jadi di mana tempat misalnya di Iraki, mulai dari Iraki lagi. Kalau batal misal di Iraki, rukun Iraki di sini pasti ada ini Hijr Ismail, ya. Maka ingat di mana batal di sini, ingat mundur sedikit. Nggak usah istilah lagi. Istilah di sini di Hajar Aswad. Ya maksudnya enggak dari Hajar Aswad. Enggak perlu ulang dari pertama, bukan. Di mana kita batal begitu dilanjutkan. Teknisnya mundur itu benar-benar mundur biar ini tetap di sebelah kiri gitu ya? Atau Iya. memungkinkan nggak? Banyak orang kita masuk. Tadi makanya berhenti di tayamum di tempatnya tadi. Ya, berhenti, kemudian mundurlah sedikit. 2 atau 3 langkah. Nah, kalau kita yakin di situ kita batal, tayamum di tempat yang sama, maka nggak perlu mundur. Selama kita yakin. Al-yakinu la yuzal bisyakk. Kalau kita yakin itu menghilangkan keraguan. Tapi kalau kita masih ragu, maka ambillah jalan yang terbaik, mundur. Dan tambahan lagi. Iya. Ini kan banyak gitu ya tadi. Iya. Apakah perlu formasi? Perlu. Nanti kita buat formasinya itu jamaah yang perempuan
yang sebagaimana kita sampaikan kemarin, al-ajuzu minna amil rabbi, yang kurang sehat, yang telah lansia, ya, itu kita letak di depan. Ya, kemudian berbarislah bermanjat kiranya 3 atau 4 baris perempuan, laki-lakinya kiri kanan. Ustaz, ada yang lewat. Kalau kata saya, setelah niat umrah kan ada sholat sunat ini. Ihram. Ya, itu kenapa nggak dibahas? Apakah disunatkan atau nggak juga nggak apa-apa atau Oke, gimana? pertama, maaf kelupaan. Jadi ingat besok mandi pagi subuh silahkan mandi sunnah ihram. Niatnya bagaimana? Sengaja aku mandi sunnah ihram, ya, lillahi ta'ala. Baru mandi. Basah semua, mandi besar. Mandi besar. Niatnya mandi ihram. Lalu kemudian bagi belum potong kuku sudah potong kuku dan lain sebagainya biar rapi. Lalu kemudian sholat sunnah ihram tadi dianjurkan itu setelah kita sebelum bacakan niat. Jadi sholat sunnah ihram dulu, lalu barulah kita baca niat. Pada dasarnya begitu. Namun mesti kita dudukkan posisinya. Atil haqqahu, dudukkan ia pada tempatnya. Usolli sunnatan ihram, wajib atau sunnah? Sunnah. Tentu kita nanti melihat kondisi. Kalau kondisi memungkinkan silahkan sholat sunnah. Namun dalam perjalanan kita ke Mekah nanti, kita piketnya di kereta 3 menit kereta jalan. Di situ kita piket bersama, pasang niat. Artinya kita tak memungkinkan untuk sholat sunnah ihram. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Adapun nanti mandi ihramnya pagi ini mesti mandi ihram. Sebab kita ada waktu yang luang untuk mandi ihram. Apa tadi kan? Yang Nanya sendal Ustaz. Kalau tawaf sama sa'i bisa pakai sendal? tawaf ahsannya tidak. Boleh sebenarnya, tapi kita nggak enak dilihat sama jamaah yang lain. Ya, khawatir sendal kita juga tidak terlalu bersih, ya. Tapi selama kita yakin, boleh saja. Bagi jamaah perempuan, adakah sendal tawaf? Sepatu tawaf boleh dipakai. Dan ketika habis sa'i, itu benar-benar boleh pakai sendal, silahkan. Ketika sa'i, sebab itu dingin, di sa'i itu dingin luar biasa. Jadi barangkali bagi jamaah yang kurang kuat dengan dingin sejuk, boleh pakai sendal. Oke, kita cukupkan terkait tentang praktek. Ya, sekarang kita masuk ke teknis perjalanan. Besok kita bertolak ke Mekah. Nanti bisa ada pertanyaan, boleh di grup atau boleh ke japri. Sekarang kita masuk ke teknis bapak semuanya. Malam hari ini setelah selesai tarawih, maka silahkan berangsur packing, ya, packing kopernya semuanya. Dan ketika berangkat untuk ke masjid salat subuh, koper sudah berada di depan kamar. Koper besar sudah berada depan kamar. Kalau koper kecil hendak dibawa sendiri, boleh dalam kamar. Akhir dikeluarkan boleh, silahkan. Ya, kalau ingin koper kecilnya diturunkan oleh bilmen, letak di luar. Artinya yang wajib sekali koper besar sebelum berangkat sholat subuh, koper besar, koper bagasi sudah berada depan kamar. Itu pertama. Yang jamaah laki-laki jangan lupa keluarkan ihramnya, Pak. Ya, ada jamaah kami keluarkan ihramnya cuma satu lagi dalam koper. Ini bagaimana, Pak? Ya, saya terdiam kan. Bebas. Bapak pun pakai aku bawah, saya bilang. Jadi begitu. Jangan lupa keluarkan kain ihramnya karena suka dipisah. Bukan ihram duanya tetap di kasur persiapan malam hari ini. Terus itu packing koper subuh sudah selesai. Sebab jam 7 atau jam 8, jam 9 paling lambat itu sudah dikeluarkan oleh bilmen. Lalu kemudian berangkat kita dari hotel ke stasiun itu perjalanannya kurang lebih 20 menit saja sampai kita di stasiun. Perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah naik kereta cepat 2 jam saja. Ya, insya Allah ini memudahkan kita sekali. Kalau bagi jamaah pada umumnya mereka pakai naik bus, ya, dan itu jalan 6 jam, 5 jam kurang lebih lah. Ya, menguras tenaga. Jadi Dan check out hotel jam berapa? sekarang hotel kita setelah zuhur. Sholat dulu. Ya, sholat zuhur kita di sini bersama imam, ya, sholat zuhur sama imam berrakaat. Setelah salam, maka silahkan laksanakan sholat jamak takdim asar. Sehingga ketika kita berangkat ke stasiun, kita sudah sholat asar. Ya, jadwal kereta cepat kita jam 5, jam 15, jam 3. Nah, artinya kita jam 2 itu mesti sudah jalan. Jam 2 sore itu sudah jalan. Nah, di
sini kita sangat butuh kekompakannya, mesti cepat dan Jadi bisa berarti kalau dulu sudah pakai apa ya? kalau itu kita pakai ihram. Dan pagi jam 8 kita ada sesi foto nanti, foto bersama di pintu 333 Masjid Nabawi. Nanti kita foto bersama sebelum bertolak ke Mekah. Dan pada saat itu sudah menggunakan pakaian ini ya, sudah pakaian ihram. Jam berapa itu? Jam Di pintu 8 berapa? atau jam 9 nanti kita kondisikan. Tapi pakai ihramnya masih boleh pakai. Nanti Di mau pintu sholat berapa, zuhur, Ustaz? nanti kita berangkat dari hotel sama-sama ke pintu 33. 3. Jadi masih boleh pakai kaos, silahkan pakai sandal juga boleh. Isi foto nanti di pintu 333. Oke? Itu teknis yang pertama, koper, dan kita berangkat ke sana. Sampai nanti kita di Mekah, ya check in hotel dan kita letak koper. Kita nggak buka koper ya sampai di hotel. Kita ke kamar, silahkan bersih-bersih, duduk, makan, dan baru kita kumpul kembali untuk melaksanakan umroh. Ya, Makan jam berapa? makan kita sampai di sana kurang lebih maghrib. Tapi cuci-cuci lagi ihram ya tante bilang. Nah, kalau cuci tangan ke kamar mandi jangan lupa sabun mesti dihindari. Ya. Nah, ini juga sering terjang perempuan ini. Bagaimana kok ketika di kamar kami ingin lepas hijab ke kamar mandi bagaimana? Tidak mengapa. Bagi jamaah perempuan tidak mengapa. Asal Sama perempuan. Nah, sama perempuan ya. Ya, asal kita Suami istri boleh kan? suami istri boleh. Suami istri boleh. Oh boleh. Bersentuhan batal. Kalau bersentuhan batal, namun tidak Atau tawaf. nggak harus pindah mazhab? Jadi ada yang sebagian, nah itu namanya talfik ya, dinamakan nama talfik. Ada yang sebagian ketika berada di tanah suci berpindah mazhab, mengambil mazhab Hanafi yang dianut oleh Saudi. Yang mana Hanafi ini bersentuhan dengan lawan jenis atau istrinya tidak membatalkan wudhu. Maka boleh juga bagi bapak ibu ingin bertalfik pindah ke Hanafi juga boleh. Ya maksudnya Hanafi bersentuh dengan lawan jenis selama tak ada syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Lain kalau Syafi'i kita anut, kalau kita tetap pakai Syafi'i, bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudhu meskipun suami istri. Persis. Di Jawa Barat masih banyak ya. Itu berlaku juga. Jadi pertanyaannya Iya. berlaku juga di Indonesia ya. Apanya? Bersentuhan itu kita kan tapi ya di Iya. Indonesia batal ya. Batal. Dengan anak juga sama, ibu dengan anak batal. Ibu Ibu dan anak enggak kali. Anak laki maksudnya. Nah, Tapi enggak ya? Enggak. Anak laki-laki tidak, suami istri. Sebab suami istri ini namanya akjani. Sebelumnya mereka adalah orang yang asing. Kecuali anak sama ibu. Mereka adalah garis ada keturunan. batasan usia anak. Batasnya tidak. Anak laki-laki sama ibu tidak ada batas usia ketika bersalaman tersebut. Tidak batalkan wudhu orang tuanya. Yang bermasalah ketika kita di Indonesia menganut mayoritas Syafi'i, tapi kita bawa Hanafi di sana. Nah, inilah yang seperti kita sampaikan tadi. Nanti pastilah masjidnya berbeda-beda, berpisah-pisah nanti. Jadi ketika di Indonesia mestilah kita Syafi'i. Ya. Begitu itu yang digambarkan oleh Syekh Sudais. Syekh Sudais kan orang Saudi, mazhabnya Hanafi. Namun ketika waktu itu berkunjung ke Istiqlal yang kita mazhab Syafi'i, yang selama ini beliau mengimami Masjidil Haram, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah. Ketika saya sudah mengimami sholat maghrib, seluruh Indonesia menunggu ini. Imam Sudais ini pakai bismillah apa enggak? Ternyata beliau menggunakan bismillah. Artinya ketika kita datangi sebuah tempat yang wilayah tersebut punya budaya ya, yang mana ada dasar jelas ya, kita mesti ikut di budaya setempat. Kita nggak boleh mengasingkan, memeta-metakan. Sudah? Kalau barangkali ada yang ingin disampaikan? Kalau sudah kita tutup. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi udah jelas ya, Bapak Ibu sudah Ustaz Dandi. Insyaallah nanti akan direkap secara teknis kayak gimana. Insyaallah akan direkap dan posting di dalam
grup ya. Kemudian jangan lupa besok pagi kita ada foto session, kita pakai baju ihram yang masih bagus, yang belum pecel dan belum keringetan. Jadi kita foto di depan pintu Bab Fahad pintu 22 ya. 333 pintu masjidnya pintu 22 ya. Tapi di luar, kita nanti di luar. Jadi kita bareng-bareng berangkat dari sini jam berapa, kita foto di sana. Tidak apa, kemudian setelah itu enggak boleh beristirahat di hotel sampai waktunya waktu zuhur, kemudian berangkat ke stasiun. Nah, adapun untuk hari berikutnya setelah kita umroh, insya Allah tanggal 8 kita akan mulai persiapan. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita akan juga memberikan informasi kumpul. Kita nanti tanggal 8 setelah umroh kita akan kumpul lagi, mungkin pada zuhur lagi, karena kita nanti malamnya akan gladi. Kita akan survei ke tempat itikaf kita dan juga mulai naruh beberapa sejadah supaya kita nempatin tempat itu. Kalau subuh nanti kita insya Allah di sana dicicil sambil bawa barang-barang, misalnya storage box, misalnya sejadah sandar dan lain-lain. Nah, insya Allah sejadah sandar akan mulai diberikan tanggal 8 siang, tanggal 8 sore ya. Jadi setelah itu malamnya taraweh, kemudian taraweh kita bisa naruh sejadah sandar di situ atau naruh sejadah biasa. Nah, besoknya baru kita bawa barang-barang dicicil, subuh berangkat. Nah, nanti jam 8 baru kita mulai check in di Masjidil Haram untuk itikafnya insyaallah. Kurang lebih seperti itu. Nanti insyaallah akan diberitahu lagi setelah umroh. Kita akan briefing lagi, kita akan persiapan lagi barang-barang yang harus disiapkan dan barang-barang yang harus ditinggal. Jangan sampai nanti ada barang-barang yang ada di dalam koper yang diperlukan sama kita, misalnya obat-obatan yang ternyata nggak ke bawah, malah ke bawah ke gudang yang jauh. Jadi Pak Megang itu teh check-innya di hotel transit yang nanti di Mekah. Nginep dulu semalam atau enggak? Di mana? Pas kita datang kan dari Pas kita datang kita nginep dulu. Kita nginep di Hotel Marriott. Oh. Insya Allah kita nanti nginep di Hotel Marriott. Kemudian 2 malam, tanggal 9 pagi kita udah check out dan kita akan check in itikaf di Masjid. Insya Allah tim khidmat nanti akan bantu untuk menjaga lapak kita di malam pertama, malam 8 sampai tanggal 9. Jadi ketika kita nanti survei tempat, naruh sejadah, nah insya Allah nanti tim khidmat sudah mulai jaga lapak kita sampai besok subuh, besok pagi kita check in jam 8. Kurang lebih seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, enggak ditutup. Saya dulu. Boleh siap. Betul. Nanti foto session tuh ada foto grup tuh. Nah, setelah itu nanti boleh foto keluarga. Ada yang mau foto keluarga, mau foto sekamar berempat gitu kan. Mau foto suami istri silahkan. Mau foto ibu sama anak. Jadi foto itu boleh nanti bisa. Siap. Oke, itu aja. Dan kita sudah Bapak sekarang jam 2.56 ya, sehingga sebelum kita tutup ya, karena kita baru bisa. Alhamdulillah mau laporan. Kemarin kita sudah mendistribusikan 100 paket iftar di area Masjid Nabawi. Tapi kita nggak bisa ngasihnya di dalam masjid karena tidak boleh masuk ya, dan yang tidak resmi karena kan kita tidak resmi. Jadi kita bagi-baginya di luar ya. Alhamdulillah mudah-mudahan juga bermanfaat, dan hari ini hari terakhir kita mau berbagi iftar di Madinah ya, insyaallah. Kalau masih ada yang mau nitip itu kita tunggu sampai jam berapa, sampai jam 4 ya, karena jam 4 kita sudah mulai
belanja dan mulai packing insya Allah. Nah, nanti insya Allah laporannya akan kita posting di grup ya, mudah-mudahan menjadi pertanggungjawaban buat kami juga, mudah-mudahan jadi kebaikan yang panjang buat Bapak Ibu semua. Itu aja, enggak dilanjutkan. Oke, Bapak semuanya, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama ya, agar praktek ibadah kita diberikan kelancaran, seluruh jamaah kita diberikan kekuatan dan kesehatan, dan Allah berikan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hazin yang sholihah, kullu niyatin sholih. Al-Fatihah. Nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi